Indonesia dan China menyepakati pembengkakan biaya atau cost overrun 1,2 miliar dolar Amerika atau 18,3 triliun rupiah untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diperkirakan sebelumnya 1,4 miliar dolar Amerika. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengatakan saat ini pemerintah sedang menegosiasikan pinjaman kepada China Development Bank untuk mendanai pembengkakan biaya tersebut. Kesepakatan besaran bunga diharapkan rampung dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Pihak Indonesia mengajukan bunga utang untuk proyek KCJB ini sebesar 2%, sementara pihak CDB mengajukan bunga di angka 4%. Namun, pemerintah berharap bunga pinjaman akan sesuai dengan termin yang diharapkan yakni 3%, meskipun dipicu oleh tingginya suku bunga acuan Amerika yang berimbas pada imbal hasil treasury. Menurutnya, bunga utang 3% masih terbilang lunak karena pemerintah mengajukan tenor utang jangka panjang, yakni 35 tahun sampai 45 tahun. Structure lagi negosiasi final, mungkin 1 minggu ke 2 minggu ke depan kita negosiasi di sisi harga. Jadi terus kita negosiasi dengan CDB. So far masih masuk dengan term yang kita harapkan. Memang ada kenaikan sedikit bunga karena kan memang Fed rate yang meningkat ya. Tapi saya rasa masih dalam konteks yang wajar. Dan kita minta memang tenornya panjang ya, 35-45 tahun. Jadi memang wajar kalau memang bunganya sedikit naik karena tenornya panjang dan memang Fed rate-nya tinggi. Tapi masih dalam batas yang baik. Dan kita juga coba tawarkan ke bank lain atau ke lembaga lain. Memang tawaran mereka masih yang terbaik. Di sisi lain, Wakil Menteri BUMN mengatakan pengoperasian KCJB dapat dimulai pada Juni mendatang setelah penyelesaian rel dari Stasiun Halim sampai Tegaluar. Kemudian pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2023, rencananya dijadikan sebagai momentum untuk launching KCJB. Selain itu, Stasiun Halim akan dijadikan sebagai destinasi wisata dengan pendekatan budaya dan menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat. Tiko memperkirakan akan ada 10.000 sampai 15.000 penumpang per hari yang menggunakan moda tersebut karena tersambung dengan kereta LRT, MRT, dan Transjakarta sehingga bisa mencapai tujuan Taman Mini Indonesia Indah. Memang Halim ini kan stasiun yang besar dan jadi sentra multimoda ya. Nanti karena itu nyambung ke LRT dan juga nanti kan ada parkiran yang bisa menjadi park and ride. Nah, kita ingin Halim ini menjadi pusat aktivitas masyarakat dari sisi pariwisata juga. Karena memang kereta cepat ini menarik karena nanti kita ingin jadi satu pendekatan kultural juga di mana orang melihat ini bukan hanya sebagai transportasi aja, tapi juga sebagai pusat untuk rekreasi di hari weekend dan sebagainya. Karena Bandung kan juga rekreasi juga. Jadi ini kita ingin menjadikan Halim itu menjadi pusat untuk rekreasi, nyambung ke LRT dan nyambung ke Taman Mini. Kan memang ya pasti kan sekarang ini kan harian tuh sekitar 10-15 ribu yang parahyangan kan. Nah itu kita harapkan memang nanti kan bertahap memang orang pindah dan harganya juga tidak beda jauh dengan parahyangan. Jadi jalur lama itu akan kita gunakan untuk logistik dan pariwisata gitu ya. Harapan kita memang nanti makin banyak komuter. Untuk harga tiket KCJB, Tiko mengatakan masih tahap finalisasi di Kementerian Perhubungan, namun ia menyebut harga tiket rute Stasiun Halim sampai Tegaluar akan di atas Rp250.000. Desyara Tonang, Devi Fitriani, Jakarta.